Bapak Anwar Ibrahim yang kami hormati, izinkan kami menambahkan sedikit mengenai curahan hati kami kemarin. Semoga Bapak berhasil melakukan reformasi politik dan ekonomi di Malaysia. Kami tidak mau ikut campur mengenai hal itu. Tapi, jika Bapak akan melakukan pula reformasi kebudayaan, kami mempunyai pendapat. Hal ini berkaitan dengan kepentingan Indonesia. Mohon maaf sebelumnya jika kami agak kurang sopan. Di mata kami, para profesor Malaysia telah beritikat buruk. Mereka jelas menyebarkan konsep alam Melayu yang menyesatkan. Konsep tersebut mengaburkan budaya dan bahasa suku-suku di Nusantara. Padahal, suku-suku di Indonesia adalah sumber kebudayaan dan peradaban kami. Banyak suku yang hebat, dan di antara mereka sudah memiliki huruf serta bahasa sendiri sejak zaman dulu. Jangan berlakukan konsep alam Melayu di wilayah kami. Biarlah suku-suku itu memiliki kebanggaan sendiri, identitas sendiri, dan melestarikan budaya mereka. Janganlah semua disebut Melayu. Ini malah membingungkan, karena Indonesia juga mempunyai suku asli yang bernama Melayu. Konsep alam Melayu juga mengaburkan kebudayaan dan peradaban, yang mana sebenarnya pusat peradaban, dan mana sebetulnya hanya pinggiran. Bapak Anwar Ibrahim yang kami hormati, semua suku-suku yang hebat itu berpusat di Indonesia, bukan di Malaysia. Budaya suku-suku itu memang telah berkembang sebelum Indonesia merdeka. Tapi Indonesia adalah pewaris yang sah. Sekali lagi, Indonesia adalah pewaris yang sah atas budaya dan peradaban di wilayah kami, di sebagian besar wilayah Nusantara. Konsep alam Melayu justru bikin generasi Malaysia jadi sombong. Mereka tidak tahu jati dirinya. Padahal, sebagian besar orang Malaysia hanyalah diaspora dari suku-suku hebat di Kepulauan Indonesia. Orang Inggris memang memberikan nama Kepulauan Melayu yang dihuni oleh bangsa Melayu. Tapi kenapa kita harus mengikuti ilmu penjajah? Istilah itu jelas muncul ketika Indonesia belum ada. Nah, setelah Indonesia merdeka, kami punya konsep bangsa Indonesia, bukan bangsa Melayu. Konsep alam Melayu itu pula yang membuat Malaysia bingung menentukan diasporanya. Mengapa diaspora suku-suku di wilayah Indonesia dimasukkan? Sekali lagi, kami tidak mengenal konsep bangsa Melayu. Sesuai konstitusi, bangsa kami adalah bangsa Indonesia. Bapak Anwar Ibrahim yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Kami juga titip pesan, ada baiknya pejabat yang mengurusi kebudayaan di Malaysia menyimak video berikut. Diaspora bangsa Melayu perlu dikekalkan bagi membolehkan mereka bersaing dengan bangsa lain di peringkat antarabangsa. Datuk Seri Dr. Saleh yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata kemampuan serta kejayaan bangsa Melayu itu dapat melahirkan golongan Melayu lokal. Tambah Datuk Seri Dr. Saleh, antara faktor kehebatan diaspora Melayu adalah kecekapan, rajin, berani, tabah dan berjiwa besar. Selain itu, mempunyai minda yang terbuka dan mengamalkan budaya dan bahasa Melayu. Datuk Seri Dr. Saleh menyatakannya dalam catatan terbaru di laman blognya sskeruak.blogspot.my. Bangsa Melayu hari ini dianggarkan seramai 500 juta orang di seluruh pelosok dunia. Ini salah satu bukti Melayu adalah bangsa yang hebat. Dari video tadi, kami sungguh bingung kenapa Malaysia atau bangsa Melayu memiliki diaspora hingga 500 juta. Kenapa pula Suriname dimasukkan? Mereka jelas suku Jawa. Sampai mati, suku Jawa tak sudi disebut Melayu. Begitu juga suku yang lain di Indonesia. Tadi juga disebutkan diaspora di Afrika Selatan. Menurut kami, diaspora itu adalah milik bangsa Indonesia. Mereka jelas berasal dari suku-suku di wilayah Indonesia, bukan Malaysia atau negeri ujung Medini.
Tokoh utama dalam diaspora kami di Afrika Selatan adalah Syekh Muhammad Yusuf. Beliau menjadi pahlawan di Afrika Selatan, tapi juga telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan. Beliau dan para ulama pengikutnya diasingkan hingga Afrika Selatan karena menentang penjajah Belanda. Di Cape Town, Afrika Selatan, tak hanya terpatri kisah ulama hebat dari Indonesia itu. Di sana juga tercatat kisah kelam nenek moyang bangsa Indonesia. Mereka dibawa paksa oleh Belanda dari Batavia. Kini wilayah komunitas masyarakat dari wilayah Indonesia itu disebut Tanjung Melayu. Ini bukan nama yang tepat. Tapi yang jelas, bagi kami mereka adalah pahlawan-pahlawan dari Indonesia. Sekitar 20 ulama yang dibuang ke 20 ulama dan orang-orang besar yang dibuang ke Cape Town ini. Mereka dipenjarakan memang di Robben Island, suatu wilayah yang kini menjadi destinasi wisata, di mana juga Nelson Mandela dipenjarakan di sana. Dalam perkembangannya justru lebih banyak itu dikenal oleh orang Afrika Selatan itu Malaysia sekarang. Ya, misalnya ditulis oleh sejarawan Afrika Selatan sendiri Ahmad David. Itu jadi ya idealnya sebutnya Cape Muslim menurut beliau, karena dengan Cape Malay itu akhirnya dalam perkembangannya jadi orang Afrika Selatan itu menganggap Malaysia umumnya itu leluhurnya, padahal banyaknya itu dari wilayah di Indonesia. Nah, karena itu ada dalam salah satu buku sejarah disebut Syekh Yusuf itu dari Makassar yang merupakan wilayah kepulauan Malaysia. Nah, kemudian ya berbagai upaya dilakukan, termasuk oleh Ibu Megawati Soekarno Putri waktu ke Afrika Selatan, khususnya waktu di Pretoria ya. Jadi menginisiasi pembuatan prasasti tentang rute perjalanan Syekh Yusuf dari Goa Sulawesi Selatan ya hingga ke Banten, ke Sri Lanka hingga ke Afrika Selatan ya. Nah, dalam prasasti tersebut ya disebutkan gitu bahwa leluhur itu akarnya itu dari Indonesia. Nah, nama-namanya secara umum sudah Arab Islami ya, tapi ada beberapa yang masih nama lokal ya, misalnya ada nama Nanang itu di Jawa dan Sunda kan. Kemudian Dayeng itu kan Dayeng Bugis ya. Kemudian nama Kentol itu Entol, nama di Banten gitu. Itu udah terlihat kan dari situ. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.